Diwajibkan atas kalian orang-orang asyamu berpuasa kama sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. Jadi ternyata puasa itu bukan cuma kepada umatnya Nabi Muhammad saja diwajibkan. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi sudah itu juga berpuasa. Cuman bentuk puasanya berbeda. Kalau yang membatalkan puasa itu cuma 3 tadi. Makan, minum, bersetubuh. Tapi kalau yang membatalkan pahala puasa banyak. Lah kita apa artinya kalau puasanya sah tapi pahalanya hilang? Nah, kan? Makanya di sini puasa itu artinya pengendalian diri atau menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena Allah tahu umurnya umatnya Nabi Muhammad ini pendek. Maka kalau tidak ada bulan-bulan istimewa untuk berlipat ganda, sakno umur Nabi. Umur kita paling banter antara 50, 60, paling banter 70 udah mati kita. Umat-umat terdahulu itu udah sampai 600 tahun, 700, ada yang 800 tahun. Jadi kalau beramal banyak, kita sedikit. Tapi Allah mendatangkan momen-momen tertentu, waktu saat-saat tertentu seperti bulan Ramadan. Hari itu ada hari Jumat, malam Jumat itu hari istimewa itu kalau kita gunakan ngaji, baca sholawat, bersedekah di hari Jumat, di malam Jumat beda pahalanya. Ada 24 jam, ada waktu saat tertentu. Tengah malam itu, sepertiga malam. Kalau kita bangun sholat tahajud luar biasa. Dalam 1 minggu ada waktu istimewa, hari ya. Dalam 1 tahun ada bulan istimewa, bulan Ramadan. Sepanjang umur kita ada waktu dan tempat istimewa di sana tempatnya, di Masjidil Haram sama di Masjidil Maya. Nek wes wayahe berbuka tapi masih di ulur waktunya itu makruh puasanya. Kalau makruh itu berarti tekor, Pak. Tekor pahala puasanya. Makanya contohnya kayak saya. Kalau saya misalnya kebetulan agak jauh di jadwal suruh ngisi tarawih. Saya berangkatnya biasanya di sini sebelum maghrib kadang-kadang. Saya ngantongin kurma. Atau kalau saya pakai mobil taruh air aqua di situ. Begitu nanti azan ya kan nggak apa. Batalkan puasanya dulu jangan. Tidak boleh juga kita langsung sholat maghrib nggak batalkan puasa. Salah. Batalkan dulu puasanya sekurang-kurangnya seteguk air minum kurma itu baru kita laksanakan sholat. Kan ada rumus lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya diberikan kepada kita sekalian. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam hari ini bapak-bapak sekalian, nanti kalau bisa kita banyak bertanya jawab ya, ialah tentang masalah puasa. Jadi tentang masalah puasa.
Kita tulis saja temanya. Jadi pembahasan kita ini fikhu saum, ya. Fikhu saum, ya. Ya, untuk membahas ini di Quran itu bisa kita baca di surat kedua, surat Al-Baqarah, mulai ayat 183 sampai 187. Ini. Jadi gak bisa satu kali, paling 3 kali nih. Sementara kita mungkin ngajinya 2 kali, 3 kali lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Salah satu tadi ayatnya yang saya baca, ini ayatnya. Yang saya baca tadi, kalau mau dicocokkan dengan Quran, boleh ngambil Quran. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Amanu kutiba alaikumusiyam alaikumusiyam kama kutiba, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, alal ladzina min qablikum la'allakum tattakuna. Di sini Al-Baqarah ayat 183. Nanti dari ayat ini kalau kita terjemahkan nanti akan menimbulkan beberapa pemahaman. Kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya itu artinya kata yang digunakan untuk manggil. Ya wahai, ayyuha seluruh. Ya ayyuha wahai seluruh atau wahai sekalian. Alladzina orang-orang atau mereka yang amanu yang beriman. Jadi kalau diterjemahkan di sini, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Laki, perempuan, kaya, melarat, pinter, bodoh, asalkan beriman, panggil semua. Siapa yang manggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Inilah ya. Wahai seluruh orang-orang yang beriman. Yang manggil? Ya Allah, karena yang punya firman ini Allah. Yang dipanggil? Orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Ya kita ini. Apa cirinya bahwa kita orang beriman? Ya ke masjid. Orang yang suka ke masjid tandanya orang beriman. Orang yang berpuasa tandanya beriman. Enggak poso itu enggak beriman. Enggak suka ke masjid, imannya dipertanyakan. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini. Ya, jadi pengertian wahai seluruh orang-orang beriman. Ya, sampai di sini. Karena ada juga wahai seluruh manusia. Ada juga kan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang zalim, yang fasik kena. Kalau di sini khusus orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, dipanggil. Ini ayat yang seperti ini kita jumpai di seluruh Al-Quran itu 83 kali. Diulang. Yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu ditemukan di dalam Al-Quran diulang sampai 80 kali. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu ya Allah dipanggil.
Maka di sini ada rahasianya. Kenapa orang-orang beriman kok suka-suka atau selalu dipanggil oleh Allah? Ada 3 alasan. Pertama, orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Betul? Betul ya Pak Dia? Dulu kita sudah belajar tentang ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya. Karena jaraknya 1 tahun Pak Win lama, lupa lagi. Dipanggil lagi, ingat lagi, begitu ya. Jadi dipanggil ini supaya jangan banyak lupa, supaya jangan banyak keliru. Terus alasan yang kedua, kenapa orang-orang beriman dipanggil sampai 83 kali? Orang-orang beriman itu gampang dituturi. Apa ini ya? Gampang diatur, gampang diajak. Tidak makan selama 30 hari di siang hari itu berat apa? Berat nggak? Berat. Kalau orang tidak beriman mana bisa? Nggak bisa. Walaupun muslim. Banyak orang Islam tapi di siang Ramadan nggak bisa berpuasa. Nah, itu tandanya nggak beriman. Makanya yang dipanggil, Allah tahu bahwa yang bisa melaksanakan puasa itu hanya orang-orang beriman. Bukan semua orang Islam. Hanya orang-orang beriman. Kan dipanggil. Itu tandanya bahwa orang beriman gampang diatur. Duitnya pas-pasan, kadang-kadang bayar utang kayak gini. Hari Jumat melihat kotak infak, sedekah. Itu orang beriman kayak gitu, ya. Nggak medit artinya orang beriman itu. Ini orang tidak beriman itu meditnya luar biasanya ya. Gampang diatur. Yang ketiga, orang-orang beriman itu karena gampang diatur, mudah diatur, kalau diingatkan cepat nerimo, nggak suka membantah, nggak suka menantang orang-orang beriman itu, maka orang beriman dipanggil sampai 89 kali, itu bukti bahwa itu disayang oleh Allah. Jadi orang-orang beriman itu disayang, dicintai, disenangi, diridhoi. Maka siapa yang ingin diridhoi oleh Allah, mari iman itu terus kita tingkatkan terus. Ini maksudnya di sini. Ya, sudah sampai di sini. Nah, sampai ayyuhalladzina amanu sudah tak jelaskan pengertiannya. Sini ada kutiba alaikumus syiyam. Ya. Setelah dipanggil orang beriman diberitahu oleh Allah, kutiba diwajibkan. Kutiba itu diwajibkan. Arti sebetulnya itu dituliskan. Ditulis itu berarti atur. Atur itu aturan biasanya ditulis. Kayak Al-Quran itu ditulis. Maka tertulis. Firman Allah tentang kewajiban puasa ini tertulis. Ya, di ini surat yang tadi. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Kalian siapa? Orang-orang beriman, kesini larinya. Orang-orang beriman. Apa yang diwajibkan atas kalian? Asyam. Nah ini titik pembahasan kita, asyam. Ya. Ini bentuk jama', asal kata dasarnya as-saum. As-saum. Saum itu puasa. Nanti kita akan jelaskan puasa itu apa yang dimaksud dengan puasa. Nanti kita jelaskan. Ya. Kama ya, diwajibkan atas kalian orang-orang beriman asyamu berpuasa, kama sebagaimana telah diwajibkan alalladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. Jadi ternyata puasa itu bukan cuma kepada umatnya Nabi Muhammad saja diwajibkan. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi itu juga berpuasa. Cuman bentuk puasanya berbeda. Ya. Ada juga orang dulu berpuasa itu bukan tidak makan, tidak minum, tapi nggak boleh ngomong selama 3 hari. Itu juga puasa. Maka yang sulit itu mempuasakan lesan supaya jangan ngomong itu. Kalau tidak makan, tidak minum gampang. Suruh jangan ngomong itu Pak, angel itu. Ya. Itu bentuk puasa ya. Ya. Suruh jangan belanja, angel nggak? Itu puasa juga. Jadi orang yang belanja terlama-lama itu harus berpuasa juga. Ya. Nah, di sini la'allakum agar kalian sopo? Orang beriman tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini tujuan. Tujuan Allah mewajibkan berpuasa kepada kita dijelaskan dalam la'allakum agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya dari tahun ke tahun kita sudah berpuasa, apakah takwa kita ini dari dulu sampai sekarang semakin meningkat, pancet atau tambah turun? Nah itu yang perlu kita evaluasi. Oke. Nah ini dasarnya. Jadi dari ayat ini ada beberapa pemahaman. Pertama,
Orang yang mampu melaksanakan puasa itu bukan orang sembarangan, hanya orang beriman. Maka yang dipanggil di sini hanya orang beriman, bukan seluruh manusia. Karena nyatanya orang Islam pun banyak juga yang tidak puasa. Orang Islam itu kalau tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak membayar zakat, orang Islam itu tapi tidak beriman. Tinggi mana Islam sama iman? Tinggi Islam. Tapi kalau sudah Muslim, sudah bersahadat, namanya sudah memasuki wilayah Islam. Ya. Tapi apa sudah dijamin masuk surga? Tunggu dulu, diproses dulu nanti. Ya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa yang mampu melaksanakan puasa itu hanya orang beriman. Maka yang dipanggil oleh hanya orang beriman. Tahu kalau tidak beriman nggak mungkin mampu. Nah, ya. Setelah dipanggil ada ketetapan dari Allah itu. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti puasa Ramadan itu hukumnya dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Wajib. Kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, kafir. Ya. Ada orang mengatakan sholat tidak wajib, sholat 5 waktu, kafir. Ada orang mengatakan haji tidak wajib, kafir. Karena itu ketetapan Allah, aturan Allah. Sini. Jadi kumpasornya. Di sini ada sejarah di sini, sejarah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Berarti ada sejarah. Berarti yang berpuasa itu bukan cuma kita, umatnya Nabi. Umat terdahulu, Nabi-Nabi semua berpuasa semua. Untuk apa Allah menjelaskan ini? Supaya puasa itu jadi ringan. Berat Pak puasa itu. Kalau kita nggak dilatih dari kecil, dari orang tua kita, sampai sekarang nggak bakal mampu. So, puasa yang kuat. 1 bulan ya. 1 bulan. Ya. Tapi nanti kalau kita kupas tuntas tentang hikmah dan faedah puasa, waduh luar biasa. Banyak penyakit-penyakit berat sekarang itu sembuh gara-gara puasa. Asalkan puasanya jangan berpuasa hanya karena ingin sembuh. Puasa karena Allah saja, nanti efeknya itu kemana-mana. Efek kebaikannya ya. Nah, terus di sini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, berarti tujuan puasa ini. Ya. Nah, sekarang akan kita jelaskan puasa itu apa. Nah, ini ya, ini yang kita artikan. Puasa itu artinya apa? Kalau bahasa Qur'annya as-saum. Orang Indonesia mengertikan poso. Apa puasa? Saya hapus ini Pak ya. Saya hapus. Jadi kalau di mana Allah menyuruh kita untuk melaksanakan puasa Ramadan? Jawabnya di dalam Al-Qur'an. Surat berapa, ayat berapa? Surat kedua ayat 183 ini dulu, ini belum ya. Di mana kita tahu bahwa Allah mewajibkan berpuasa agar kita bertakwa? Di sini juga saya. Sini. Sekarang kita akan bahas tentang as-saum. As-saum. Ini bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya as-syam. Kalau di Quran itu asyam, ya, sama artinya. Kalau as-saum ini satu puasa, kalau asyam banyak puasa. 3, 4, 5 sampai 30 hari itu pakai kata asyam. Kalau cuma 1 hari as-saum. Sekarang apa itu puasa? Pertanyaannya ini loh, ini ditanya. Puasa itu apa artinya? Apa maksudnya? Nah, jadi ada 2 tinjauannya. Puasa menurut bahasa puasa itu artinya pengendalian diri. Pengendalian diri. Atau menahan diri. Jadi as-saum itu secara bahasa pengendalian diri. Maka kalau ada orang berpuasa dirinya tidak bisa terkendali, itu sama dengan tidak puasa. Contohnya waktu berbuka, beli dawet, beli goci-goci, semua orang beli segini, ingin balas dendam nanti kalau maghrib. Nah itu berarti nggak bisa mengendalikan diri, itu nggak puasa itu. Ini artinya puasa itu pengendalian diri. Ya.
menurut pengertian ajaran Islam, secara pengertian ajaran Islam, ini agak panjang Qur'annya. Puasa ialah menahan diri atau mengendalikan diri dari makan, minum, berkumpul suami istri di siang Ramadan mulai terbitnya fajar di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi tidak boleh kumpul suami istri, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala makanan, minuman, dan segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Ada dua, Pak. Kalau makan minum itu, Pak Win, membatalkan puasa. Makan minum bersetubuh dengan istrinya di siang hari itu membatalkan puasa. Onak yang batalkan puasa, ada puasanya sah, tapi pahalanya yang batal habis. Nah ini kita lihat. Yang membatalkan pahala puasa itu, misalnya kita poso berbohong, dihapus pahalanya. Berpuasa ngerasani, dihapus pahalanya. Berpuasa ngomelin orang misalnya, jelek-jelekkan, dihapus pahalanya. Berpuasa ngamuk, dihapus pahala puasanya. Ya. Berpuasa matanya suka memandang barang haram, terhapus pahala puasanya. Jadi itu ya. Jadi nanti, jadi yang bisa merusak pahala puasa itu mata, kuping, lesan, termasuk tangan. Kalau yang membatalkan puasa itu cuma 3 tadi, makan, minum, bersetubuh. Tapi kalau yang membatalkan pahala puasa banyak. Lah kita apa artinya kalau puasanya sah tapi pahalanya hilang? Nah, kan, makanya di sini puasa itu artinya pengendalian diri atau menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Jelas ya? Waktunya semenjak terbit fajar di waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Kira-kira berapa jam itu? Kurang lebih berapa jam? Berapa jam, Pak? hampir 11 jam. Hampir 11 jam ya? Itu ya? Itu. Tapi itu kalau yang pembatal puasa, tapi kalau yang membatalkan pahala puasa 24 jam harus dijaga. Ya. Jadi nggak boleh kayak gini. Oh, nek ngerasani di siang hari nggak boleh. Nek malam hari kan nggak puasa berarti boleh. Nggak berlaku itu ya. Yang membatalkan pahala puasa itu berlaku 24 jam. Baik di siang hari, di malam hari, kalau kita berbohong, kita ngomong kata-kata yang kotor, itu tetap menghancurkan pahala puasa. Jadi puasa itu artinya pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya, diri kita itu terdiri dari apa? Ini diri kita ini terdiri dari apa, Pak Hadi? Diri ini. Diri awak itulah ya. Terdiri dari apa kita ini? Hah? Ada jiwa, ada raga ya. Raga itu apa? Jasad. Kalau jiwa, mental. Ini yang dua-duanya harus dipuasakan. Pikiran itu masuk raga apa jiwa? Nah, ini harus puasa juga. Jadi kalau kita berpuasa itu yang benar, nggak boleh mikir-mikir yang enggak. Nggak boleh. Kalau nggak berpuasa. Jadi orang berpuasa itu jiwa raganya, fisik sama mentalnya harus dipuasakan. Misalnya kayak makelar itu biasanya mikirnya besok siapa yang bisa saya makan. Nah itu batal puasanya kalau sudah berpikir ya. Kalau orang-orang berpuasa itu selalu berpikir besok siapa yang bisa saya beri makan. Bagus itu. Tapi kalau orang makelar yang bermental penipu itu besok kira-kira siapa yang bisa saya makan. Nah itu nggak puasa itu kalau kayak gitu. Berarti nggak mengendalikan diri. Nafsu itu jiwa apa raga?
Jiwa. Jiwa. Nafsu jiwa. Jiwa itu bagian jiwa ya. Nafsu itu apa aja? Nafsu apa saja yang ada kita ini? Macam-macam nafsu. Nafsu itu terdiri dari apa? Apa? Yang paling besar pengaruhnya nafsu apa? Nafsu birahi apa nafsu makan? Pak Win, besar mana godaannya nafsu birahi dengan nafsu makan? Nafsu makan, oke. Nafsu makan. Kalau nafsu birahi kena diabetes, loyo. Nafsu birahi. Nafsu birahi. Nafsu apa lagi? Nafsu belanja termasuk. Ada orang kepingin belanja terus itu ya. Ya oke, masukkan juga nafsu belanja. Nafsuan itu nafsu apa namanya itu? Mau marah terus ya? Apa itu namanya? Nah, nafsu amarah. Nafsu amarah. Maunya mati ya. Nafsu apa lagi? Kalau jadi presiden nggak mau turun-turun sampai itu nafsu apa itu namanya? Jadi gubernur nggak mau diganti, jadi lurah nggak mau diganti, kepingin terus-terus. Nafsu apa namanya itu? Nafsu ingin berkuasa. Nafsu berkuasa. Ini nafsu ini nggak ada yang bisa mengendalikan kecuali puasa. Hanya puasa. Maka puasa itu artinya pengendalian diri, imsak. Jadi kalau ada waktu imsak tinggal 5 menit. Imsak itu artinya waktu mulai menahan diri, jangan lagi melakukan hal-hal yang terutama yang bisa membatalkan puasa. Kalau dilakukan puasanya batal. Kalau ini nafsunya diperturutkan, pahala puasanya yang hilang. Hilang. Kayak muridku, anak saya takut kayak gini Pak Win. Pak, bagaimana hukumnya pacaran di bulan puasa? Ya nggak boleh, pacaran itu kan nafsu birahi itu, berarti sampai nggak bisa mengendalikan puasa anunya. Terus saya ngenyang Pak Udodo. Iya Pak, nek siang kan nggak apa-apa Pak. Nek siang nggak boleh, tapi nek malam habis tarawih itu kan nggak apa-apa Pak. Kan nggak puasa Pak gitu ya. Nah, saya jelaskan mengendalikan nafsu ini yang terdiri dari jiwa tadi itu berlaku 24 jam. Jadi kalau sampai poso-poso pacaran, poso-poso lihat nonton film-film India, filmnya Sarukan yang cium-ciuman itu, poso-poso, itu pahala puasanya yang habis. Dan ini banyak kita kadang tidak dirasakan. Katanya Nabi itu ada 5 perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Ini hati-hati nih. Ini makanya kita ini ilmunya perlu diungkap kembali supaya kita tidak terjebak. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, puasanya sesat tapi puasanya. Yang pertama kata Nabi, al-kidbu, berbohong. Puasa-puasa berbohong. Walaupun bohongnya pura-pura tetap. Yang kedua, al-ghibatu. Al-ghibah itu yaitu tadi membicarakan kejelekan orang. Orangnya nggak ada. Itu namanya ghibah, menghapus pahala puasa. Yang ketiga, wal fitnatu. Ya, menjelek-jelekkan orang yang baik. Orang baik dijelek-jelekkan, dicari-cari kekurangan jelek kesalahannya, difitnah. Hapus pahala puasanya. Sudah berapa? 3, 4. Nah, yang berikutnya an-nadhru bisyahwa, memandang lawan jenisnya, nafsu birahinya muncul sekalipun istrinya sendiri. Istrinya sendiri saja halal nggak boleh, apalagi istrinya orang lain. Hati-hati. Kurang satu, apalagi yang satu. Ya. Bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Biasa bersumpah dengan tidak menggunakan nama Allah. Ya, bersumpah palsu namanya. Biasanya kalau orang Madura sompah itu. Kalau sompah itu bersumpah palsu. Sumpah gitu dapat merusak pahala puasa. Maka hati-hati. Jadi ternyata yang bisa merusak puasa itu sumbernya ini sama ini.
Dua ini harus dijaga betul ini Pak Win. Ini. Makanya ada hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu termasuk ibadah. Artinya ketimbangannya melek lah, ngomong terus, matanya jelalatan terus itu mendingan turu. Ya, nggak merusak puasa. Tapi jangan diartikan naumus shaim ibadah, mulai habis sholat subuh setar nanti bangun mau buka, ya salah juga, nggak begitu maksudnya. Mentang-mentang naumus shaim ibadah tidur terus sepanjang hari sampai nggak sholat duha, itu salah juga, bukan begitu maksudnya. Artinya ketimbangannya melek, ngomong-ngomong nggak karu-karuan, apalagi ngomongin orang menjadi enak, mendingan kosong. Nah ini jadi hakikat puasa gitu. Jadi puasa itu ada dua, mempuasakan batin, mempuasakan fisik. Mempuasakan fisik gampang, semua orang bisa. Anak kecil pun bisa mempuasakan, tidak makan, tidak minum sampai terus semua bisa. Anak-anak SD kelas 4 itu udah banyak yang bisa. Tapi mempuasakan mental tadi itu, wah itu yang angel. Apalagi nek nyolong bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat, ya. Sampai kita ngerjakan ibadah sunat itu nilainya sama dengan ibadah fardu kalau dilakukan bulan suci Ramadan. Kalau kita melakukan ibadah fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Satu kali kita sholat di bulan Ramadan itu, sholat duhur, itu nilainya sama dan 70 kali kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah 70 kali 27. Jadi eman Pak kalau sholat sampai sholat sendirian kalau suci Ramadan. Misalkan ya. Nah, kalau misalnya terlambat di sholat di masjid kaki ini, minimal kita ngajak anak-anak di rumah belum sholat itu sholat bareng. Ada imam, ada makmum itu sudah dapat 27. Jangan. Lagi bulan, karena dilipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat. Karena Allah tahu umatnya Nabi Muhammad ini pendek. Maka kalau tidak ada bulan-bulan istimewa untuk melipat ganda, sakno umur Nabi. Umur kita paling banter antara 50, 60, paling banter 70 udah mati kita. Umat terdahulu itu Pak udah sampai 600 tahun, 700, ada yang 800 tahun. Jadi kalau beramal banyak. Kita sedikit. Tapi Allah mendatangkan momen-momen tertentu, waktu saat-saat tertentu seperti bulan Ramadan. Hari itu ada hari Jumat, malam Jumat itu hari istimewa itu kalau kita gunakan ngaji, baca sholawat, bersedekah di hari Jumat, di malam Jumat dia ada pahalanya. Ada 24 jam, ada waktu saat tertentu, tengah malam itu sepertiga malam. Kalau kita bangun sholat tahajud luar biasa. Dalam satu minggu ada waktu istimewa, hari ya. Dalam satu tahun ada bulan istimewa, bulan Ramadan. Sepanjang umur kita ada waktu dan tempat istimewa di sana tempatnya, di Masjidil Haram sama di Masjidil ya. Bukan main orang itu. Kalau orang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu pahalanya kata Nabi lebih besar pada 200.000 kali sholat. Berapa tahun itu 200.000 kali sholat itu 2 rakaat. Lah kalau kita tinggal di Mekah 1 minggu, lah orang haji itu ya saulan ya. Ya. Selain di Masjid Nabawi, orang yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah 2 rakaat sholat di sana itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat. Kalau kita tinggal 1 minggu di Madinah, coba bayangkan. Maka ada istilahnya orang arba'in itu, orang sholat ngejar supaya sholat jamaahnya bisa sampai 40 kali sholat jamaah. Itu ada diberikan tempat-tempat yang istimewa, saat-saat yang istimewa, momen-momen istimewa karena umur kita ini pendek. Kalau tidak karena mengharapkan itu, kayaknya antara dosa dan pahala yang kita lakukan nggak sebanding. Betul. Dalam 24 jam itu kalau kita jujur lebih banyak dosa kok yang kita lakukan daripada yang ya Pak Win. Untung ada saat-saat. Makanya jangan sia-siakan Ramadan ini, jangan sia-siakan. Makanya butuh ilmu kayak gini kita ini. Salah satu ibadah itu bisa sempurna, bahkan ibadah itu akan diterima oleh Allah, dasarnya harus pakai ilmu. Salah satu. Berikutnya lagi harus ikhlas. Ikhlas toh tidak pakai ilmu yang nggak diterima. Pakai ilmu toh tapi nggak ikhlas dia tidak terima juga. Berikutnya lagi amal bisa diterima istiqomah. Apa istiqomah ini? Cara jawabannya apa?
Terus lah. Iya. Nek bolong-bolong yang gak iso. Sholat duhur, gak sholat asar gak sholat maghrib. Gak istiqomah namanya. Gak diterima. Gak diterima. Karena caranya salah. Ikhlas, ibadah itu pertama syaratnya ikhlas. Yang kedua pakai ilmu. Yang ketiga harus mencontoh Nabi. Gak contoh Nabi gak diterima. Yang keempat harus istiqomah. Jadi ilmu. Sayangnya kalau kita membahas ilmu kayak gini, nggak banyak orang yang tertarik, ya. Coba lihat, kita tadi kalau sholat kan banyak, tapi kalau membahas ilmu, nggak tertarik. Tapi di jamaah sini begitu. Tapi kalau saya ngisi pengajian tadi malam di masjid Betaul Khairat itu, Pak Iwan sedikit, tinggal semua Pak. Orang yang keluar itu sedikit. Begitu juga kalau saya ngisi pengajian di sana di Wiyung itu di Masjid Al-Hikmah, orang ya banyak, bahkan bertanya gitu. Aku kadang-kadang kenapa kok di masjidku kayak gini? Ya, jadi banyak orang itu ilmu itu diremehkan gitu lah. Seolah-olah sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, suduknya sudah bagus, ngajinya sudah bagus. Nah ini kita kadang-kadang meremehkan. Padahal salah satu syaratnya ibadah akan diterima oleh Allah itu harus didasari dengan ilmu. Contohnya kalau kita berpuasa nggak ngerti kayak gini, poso bujuk terus, poso ngerasain terus, karena nggak ngerti. Hilang. Sampai di sini dulu, Mas, biar jangan saya ngomong sendiri. Monggo. Ini tentang puasa. Pengertian imsak yang sebenarnya. Imsak. Ya. Misalnya ada pahaman katanya imsak itu namanya imsak. Pengertian pada umumnya kan ada waktu untuk katakanlah untuk pengertian umum imsak itu mulai menahan diri, waktu mulai menahan diri. Puasa, Iya, mulai puasa. Maka as-saum itu, ini kalau kita ada kata as-saum ini artinya puasa, sama dengan al-imsak. Gitulah ya, al-imsak. As-saum itu, puasa itu artinya al-imsak, menahan diri. Nah, tapi ini banyak dikaitkan dengan waktu. Kapan kita mulai imsak? Mulai mengendalikan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul suami istri. Kapan? Itu tadi sejak terbitnya fajar di waktu subuh. Ya kalau sudah masuk waktu subuh itu berarti sudah waktu fajar. Bagaimana? Sampai masih sahur. Ya masih sahur. Baru dapat beberapa suap itu, katakan setengah piring. Tiba-tiba imsak telah datang. Allahu Akbar, diteruskan apa berhenti kalau azan. Hah? Kalau imsak belum matahari. Enggak, tapi sudah azan subuh. Kalau azan berhenti. Kalau imsak nah itu maksudnya. Kalau dekat masjid kan suka diumumkan. Iya, misalnya kita lagi asik makan sahur, tiba-tiba imsak telah datang. Allahu Akbar, gitu terus gimana? Berhenti. Iya. Sama halnya kita lagi asik dengan istri kita lagi gitu-gituan gitu sih. Yo, imsak telah datang. Ini padahal belum puncak ini. Apa kira-kira? Ya apa Pak Win? Langsung berhenti. Ya. Banyak pendapat ulama kalau misalnya nasinya atau airnya tinggal sedikit itu daripada mubasir diteruskan. Ya. Asalkan tidak sampai 5 menit begitu ke depan. Jadi kalau hanya beberapa detik sampai 1 menit, 2 menit itu masih bisa ditolerir. Ya. Misalnya kita sedang makan, termasuk orang yang merokok, rokoknya dulu ya mesti sampai disap cepet aja gitu. Masukin eman. Ya. Tapi kalau sudah kira-kira waktunya sudah sampai 5 menit, jangan, itu beresiko. Banyak orang kan seperti itu menanggapnya. Jadi kalau imsak itu masih tanggung, selesaikan aja. Iya. Ada juga pendapat bahwa kalau sudah imsak itu sudah stop. Ya gitu. Ada yang begitu. Imsak itu stop. Ya. Tapi ada juga Masih bisa. ya masih bisa sedikit. Pokoknya jangan, istilahnya ukurannya tuh air daripada tidak dihabiskan, nasinya tinggal setengah piring daripada mubatir tuh habiskan sisan gitu loh. Seperti itu ukurannya. Nah, ini kan mungkin bisa kita alami. Pokoknya sampai tidak sahur. Orang yang tidak makan sahur itu puasanya sah. Tapi nilai pahala puasanya kurang, tekor. Karena salah satu sunnahnya puasa itu makan sahur. Karena kata Nabi, bersahurlah kalian walaupun seteguk air. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah ciptakan. Keberkahan. Minimal kita tidak ngoyo, tidak terlalu lapar paginya sahur.
Banyak orang males sahur. Ada juga sahurnya jam 2 pagi. Ya belum waktu sahur itu. Jam 3 belum waktu sahur. Pokoknya jaraknya sahur yang bagus itu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran masuk waktu subuh itu loh ya. Kira-kira ya jarak 15 menit lah mungkin. Sebelum masuk waktu subuh itu paling bagus, itu waktu sahur. Ya. Itu itu persiapan. Masih boleh itu. Masih setelah salatu wassalamu alaik Gus Dur masih nyanyi-nyanyi itu masih boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, nah itu sudah masuk. Jangan. Tapi kalau ketepaan tadi itu Pak Win, makan nasi tinggal sedikit aja gitu. Ya gak apa-apa. Ya, sebagian pendapat ulama itu daripada kita terperangkap kepada perbuatan mubazir, kalau sudah dimakan siapa ini? Habiskan. Habiskan seperti itu. Monggo silakan Pak Yang. Apa? Masalah membatalkan puasa. Oh iya, membatalkan puasa. Kadang-kadang dalam lagi orang bersalah itu kita akan mati. Katanya itu kita hanya tertuduh segera pulang membatalkan puasa. Ketika membatalkan puasa itu lambat itu kira-kira puasanya pahalanya dapat enggak? Makruh. Nek wes wayahe berbuka tapi masih diulur-ulur waktunya itu makruh puasanya. Kalau makruh itu berarti tekor Pak. Tekor pahala puasanya. Ya. Kadang-kadang waktunya pembatalan puasa salah. Iya. Ya. Makanya contohnya kayak saya. Kalau saya misalnya kebetulan agak jauh di jadwal suruh ngisi tarawih. Saya berangkatnya biasanya di sini sebelum maghrib kadang-kadang. Saya ngantongin kurma atau kalau saya pakai mobil taruh air aqua di situ. Begitu nanti azan ya kan nggak apa, batalkan puasanya dulu jangan. Tidak boleh juga kita langsung sholat maghrib nggak batalkan puasa, salah. Batalkan dulu puasanya sekurang-kurangnya seteguk air minum kurma itu baru kita laksanakan sholat. Kan ada rumus lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Ya tepat. Makanya takjil sebetulnya berubah ya. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Biasanya kalau Nabi itu yang dipakai berbuka puasa takjil karena nggak boleh ditunda-tunda walaupun berapa detik, begitu azan langsung takjil. Takjil itu arti sebetulnya menyegerakan berbuka. Ya. Nah, takjil itu biasanya pakai air putih, kalau Nabi pakai kurma. Pokoknya yang manis-manis disunahkan takjil itu. Kalau ada yang manis-manis kurma itu ya. Maka sekarang berubah, takjil itu sekarang diartikan kue. Sebetulnya salah. Jadi kalau takjil itu artinya adalah makanan atau minuman yang digunakan untuk segera membatalkan puasa itu nanti. Jadi bukan takjil itu artinya kue, tapi pemahaman orang itu. Apa itu Pak Sis? Takjil. Maksudnya itu kue untuk dipakai segera berbuka puasa itu maksudnya ya. Takjil. Jadi ketika dapat nasi karena dapat takjil salah itu. Ya, salah. Ya gitulah bahasa-bahasa itu kadang-kadang contohnya kayak ustad. Kalau di Arab itu kalau ustad itu kalau orang mengatakan ustad guru besar Pak, kayak profesor kok itu sudah yang botak-botak ustad. Di Indonesia guru ngaji kayak aku dipanggil ustad, sebetulnya salah. Ustad itu kalau di Arab sana profesor. Ya. Saya waktu di Madinah, waktu naik Mekah itu nemanin istri saya mau kepingin beli emas di Madinah. Apa bedanya dengan Indonesia itu ya? Terus saya ngomong-ngomong di sana pakai bahasa Arab. Kebetulan saya rodok nyambung kalau bahasa Arab. Nanti aku ditanya sama punya, antum Indonesia? Artinya kamu orang Indonesia ya? Naam, anak Indonesia. Itulah Indonesia. Terus ditanya, mal masgul di Indonesia? Apa kesibukan Anda? Apa pekerjaan Anda sehari-hari di Indonesia? Saya bilang, ana ustad. Saya ustad. Subhanallah. Ketan gitu. Subhanallah, anta ustad. Barakallah gitu ya. Maksudnya itu nggak potongan kamu itu, nggak model kamu kok kayak ustad yang ini. Terus saya jawab, afwan, maaf. Anak gairu ustad, saya bukan ustad. Walakin ana muallim, saya guru. Oh, kalau guru gitu. Ya, guru itu lebih ya. Muallim atau murabbi itu pendidik. Tapi kalau bilang ustaz, guru besar.
Lah aku dilihat potongannya kok kayak gini, kok guru besar ya. Subhanallah katanya gitu. Keton gitu loh ya, seperti itu. Ya itulah bahasa. Sama dengan takjil tadi. Takjil kok diartikan makanan ya. Padahal takjil itu arti sebenarnya menyegerakan berbuka. Cuman berbukanya itu biasanya pakai kue. Makanya orang itu ya takjil seperti itu. Nih, kira-kira gitu. Kalau perbedaan istilah sebutan abah dengan ustaz itu Apa-apa? sebutan abah di masyarakat Abah. Abah. Di Indonesia ini abah itu artinya bapak sebetulnya. Abah itu apa? Umi itu artinya ibu. Tapi di Indonesia ini nggak tahu dari mana munculnya. Orang kalau pulang dari tanah suci mesti dipanggil abah. Kalau di Sunda bukan. Abah itu kakek, orang tua kakek. Abah kakek ya. Kalau di Sunda ya. Sunda. Nah, kalau di Jawa Timur termasuk di Kalimantan saya lihat itu di Sulawesi juga abah. Pokoknya orang dari tanah suci walaupun hanya ngerjakan umroh, Pak, orang dari tanah suci walaupun ngerjakan umroh itu terus sampai panggil nanti Iwan. Oh, dianggap kurang ajar kita. Nggak menghargai. Jadi harus abah Iwan, abah gitu ya. Umi juga begitu. Jadi umumnya begitu. Kalau orang sudah dari tanah suci itu dipanggil Umi, dipanggil abah. Mungkin maksudnya itu supaya jangan nakal lah itu, maka dipanggil abah, jangan Umi. Oh, kamu sudah dari tanah suci kok masih nakal gitu loh. Mungkin maksudnya begitu. Tapi dari mana asal usulnya nggak ngerti juga. Pokoknya begitu. Mungkin suatu penghargaan, ya penghormatan mungkin karena sudah dari tanah suci, atau mungkin maksudnya itu biar jangan nakal. Masa sudah dari Mekah kok saya nakal, maka dipanggil abah, Umi, biar tahu diri gitu ya. Ya dialek ya. Iya. Kita kadang-kadang risih. Kalau saya gini, abah begitu, tapi ya bagaimana orang sudah begitu semua. Iya. Tapi kalau di Jawa sih Pak enggak anu. Kalau di adat Bugis Makassar di sana sampai ngundang orang, undangannya itu namanya misalnya ada radennya, ada tidak ditulis, ada anunya itu ada raden tidak tulis, atau ada embel-embel nama mungkin dokterandes, insinyur, hajinya tidak dimasuk, enggak datang Pak kondangan, dianggap menghina, enggak menghormati. Itu adatnya Bugis Makassar. Kalau nganter-nganter undangan dititip-titip juga enggak mau. Waktu ngantar undangan itu harus pakai jas, pakai kopiah apa namanya, kopiah daerah gitu, bajunya begini ya, menghormati. Oh, saya diundang untuk ini kok sampai dititip-titip undangannya begitu. Tapi itu adat. Nah, kalau di Jawa sudah enggak seperti itu, lebih rupanya sudah sampai ya. Nah, ya kita akan lanjutkan nanti. Ini tadi jadi puasa itu artinya pengendalian diri. Yang harus dikendalikan ini loh Pak ini. Jadi kalau ada orang berpuasa nafsu makannya tidak terkendali malah balas dendam nek berbuka, enggak dapat itu. Nafsu birahinya enggak terkendali, nafsu belanjanya tidak terkendali, nesunya suka marah-marah, terus berbicaranya juga sembarang nek ngomong, berarti itu sama dengan tidak berpuasa. Ini harus kita kendalikan. Mudah-mudahan dari maksud ayat yang kita baca ini nanti masuk di sini. Jadi intinya puasa itu pengendalian jadi ketika orang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya, lalu pertanyaannya apa makna puasa yang kita lakukan? Kalau pengendalian diri itu hilang, hakikat puasa itu adalah pengendalian diri. Oke, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan dari firman Allah yang kita kupas ayat 183 yang tadi banyak membahas tentang makna dan hakikat puasa. Nanti insya Allah pada puasa yang akan datang kita bisa lebih waspada dan hati-hati demi kesempurnaan ibadah puasa yang kita laksanakan dan juga bisa membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu Isya telah masuk memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.